Oke, kembali lagi di podcast Kepala Suku. Kepala Suku bukan bos lu, bukan motivator lu, tapi kebetulan aja lahir duluan daripada lu. Itu tagline-nya tuh, Rit. Gimana tuh? Mantap. Hah? Top banget. Ini episode kedua yang sebelumnya kita episode perkenalan ya di studio Tepi Layang. Kemarin kita lupa mention, Rit, kita ada di mana tuh? Kita ada di studio Tepi Layang. Jadi rekanan kita ya dalam satu gedung Antasari Park di Suara Suku itu ada namanya studio Tepi Layang buat photoshoot, video, apa webinar bisa di situ. Kita biasa juga melakukan kerjasama juga sama Tepi Layang. Kemarin kita di situ tuh, setnya keren tuh. Ini sih juga keren sih, cuman ya kedua keren nih kali ya. Iya, sama-sama keren. Sama-sama keren. Ini di studio Suara Suku nih, di studio podcastnya nih. Nah, kita kali ini udah nggak perkenalan lagi. Sekarang gue akan gue ngelempar topik ini, Rit. E-sport. Nah, e-sport, olahraga tanpa keringat. Gimana face over gue? Iya, bisa. E-sport itu, Rit, Ya. lo tahu nggak? Enggak. Definisi rootnya apa? E-sport. Oke, sebenarnya ini kaitannya sama online games ya. Oke. Walaupun sebenarnya nanti gue ceritain juga sebenarnya nanti kita akan bahas, gue runut dulu ya ininya apa daftar isinya yang kita mau omongin. Oke. Jadi gue ngecek di Wikipedia sebenarnya pengertian e-sport itu apa. Lalu di Indonesia bagaimana perkembangannya. Terus apa pilihan karir buat teman-teman kita generasi muda ini masuk ke e-sport? Karena ya ntar gue ceritain deh gajinya apa segala macam. Karena ini juga bisa ngebuka pikiran kalian buat yang berkarir di e-sport ini ataupun orang tua kalian yang dengerin podcast Kepala Suku ini bisa open mind bahwa di dunia e-sport itu bisa menjadi career choice yang berkembang banget ya. Menurut gue ini baru starting banget. Nanti kita akan bahas gimana e-sport itu udah mulai masuk ke PON. Walaupun masih exhibition. Oke, kita mulai dulu, Rit. Yang lu tahu aja deh e-sport. Iya. Sebenarnya kepanjangannya adalah electronic sport. Iya. Tahu gua. Lo tahu ya? E-money juga electronic money kan. Iya. Tahu gua. Iya, berarti sport yang elektronik. Iya. Nah, pertanyaan gue gini, Ben. E-sport itu apakah untuk semua game online atau hanya game yang berbau olahraga? Oke, game yang berbau olahraga. Ya kayak misalnya Pro Evolution Soccer misalnya. Oh, Itu kan game berbau olahraga kan? Oh iya. Atau Mobile Legends, Free Fire. Oh iya, jangan-jangan banyak orang yang mikir gamenya harus olahraga, makanya harus dibilang e-sport. Kan? Iya. Padahal sebenarnya enggak gitu sih. Oh enggak. Jadi semua game online itu disebut e-sport. Betul. Nah, malah bukan online. Karena kalau kita misalnya sebelum masuk ke sejarah dulu ya. Karena e-sport itu kan sebenarnya benar ya electronic sport. Di mana ada banyak tuh cabangnya, Rit, game-gamenya. Jadi yang jadi objeknya yang kalau di sepak bolanya yang dipukul. Ini gamenya yang dipertandingkan. Nah, gamenya itu macam-macam banyak nih. Gue sebutin dulu. Ada yang jenisnya first person shooter, FPS namanya. Lu tau kan Counter Strike? Counter Strike gue main dulu SMA tuh. Main kan? CS 16 ya? Iya, begadang-begadang tuh di warnet. Iya, main gue. Itu first person shooter namanya, FPS. Ada juga yang modelnya MOBA. MOBA tuh multiplayer online battle arena. Lu dalam satu arena diketemuin tuh semua orang-orang, tubrukan itu, tawuran. Mobile Legend, macam-macam lah. Tapi ada kubunya kan? Ada kubunya. Ada timnya. Kita bertim ya. Ada juga yang real time strategi, ada juga yang kartu real time strategi itu kayak Age of Empire, apa Dota. Kayak Dota ya, real time strategi ya, RTS. Dota MOBA ya hitungannya ya. Real time strategi ada lagi sebenarnya, cuma nanti itu. Kita tanya sama yang Clash of Clans gitu, beda. Iya, Clash of Clans. Betul. Nah, ada juga fighting. Lu tuh kalau lu main apa? Tekken. Iya. Nah, itu modelnya fighting tuh. Nah,
itu kan semua game ya. Eh, ketika semua game itu ada turnamennya, maka masuklah itu menjadi e-sport olahraga. Jadi kata kuncinya adalah game ketemu turnamen. Turnamen itu maksudnya bisa dipertandingkan. Betul. Secara online. nah, Artinya kalau zaman dulu kita ini main lawan siapa? Lawan CPU. Nah, ini nggak lawan CPU nih kan? Iya, lawan orang. Lawan orang. Betul. Pokoknya game ketemu turnamen, mau skalanya nasional, mau skalanya kampung, mau skalanya internasional, itu udah e-sport disebutnya. Nah, cuman kalau kita lihat sejarahnya tahun 70-an itu ternyata kan belum online. Iya. Tapi udah ada e-sport itu di tahun 70-an sampai 80. Ya, belum e-sport namanya. Belum e-sport. Tapi mereka adu ini arcade, mesin arcade. Iya. Ding-dong itu. Yeah. Cuman akhirnya jadi perheltannya jadi ngomong-ngomong offline. Iya. Lu ketemu dalam satu ini main Tetris. Kan lu nggak online kan. Jadi turnamen itu di dalam satu arena jadinya. Dan tahun 70-an tuh udah ada. Yeah. Jadi e-sport itu sejarahnya. Nah, ketika menariknya game ini berkembang nih kan mediumnya. Iya. Tadinya wadahnya arcade, ya. Betul. Tadinya arcade. Abis itu pindah ke PC. PC. Abis itu pindah ke mobile. Iya. Yang sekarang handphone, betul. Ya. Yang sekarang lagi ini nih. Yang sekarang lagi apa namanya booming juga. Banyak game yang di mobile. Sehingga banyak banget. Lu nggak perlu pakai komputer. Nggak perlu high end komputer, lu modal handphone lu sehari-hari bisa main. Kita sebelum bicara tadi ya jenjang karirnya, penghasilannya atau apapun industrinya si e-sport itu sendiri ya. Dia bilang kan berarti semua game online yang bisa dipertandingkan itu masuk turnamen, ya. Masuk turnamen mau level tadi lu bilang level kampung, level nasional itu berarti disebut e-sport. Berarti sama kayak kalau dulu kita ke rental PS 10 orang teman kita, weh bikin turnamen yuk. Itu e-sport. E-sport. Jadi olahraga. Nah, menariknya banyak yang mendebate ya, maksudnya banyak orang nggak tahu juga bahwa kan nggak ada physical ya. Iya. Nggak ada yang bola ditendang. Iya. Apakah bisa masuk sport? Iya. Gue salah satu yang di sisi itu. Nah, tapi kalau lu lihat ada pertandingan cabang catur. Iya. Ada kartu bridge, itu sama sekali nggak ada keringetan tuh, bahkan lu nggak ada, ya udah main, jadi makanya ada istilahnya catur, bridge, game, itu menjadi main games namanya. Tapi menariknya lagi, lu bridge kan udah duduk di AC, ya kan, nggak ada ketangkasan ya. Malah kalau di game tertentu kayak FPS, kayak MOBA itu butuh ketangkasan tangan, Rit. Jangan salah lu. Iya, untuk ini kan apa istilahnya mengendalikan konsol lu kan, controller kan. Betul. Tapi lu nggak perlu punya skill megang pistol kan. Lu nggak perlu ke lapangan tembak Senayan buat latihan dulu, ada kekeran gitu lu ngelatih akurasi, lu nggak perlu gitu kan. Iya. Nggak perlu. Gue sportsman nih, Ben. Lu tahu kan zaman gue sportsman kita sekolah kan. Iya, gue juga sportsman sih. Bapak gue ngelatih bola, Rit. Cuman gue nggak ikutan. Bapak lu nih. Gue SD itu ikut klub basket sekolah gue dulu di Al-Azhar Pusat. Waktu Magic Johnson datang ke sini tahun 90 berapa lupa. Oh, dia ke Alpus? Ke Indonesia, Magic Johnson. Oh iya. Terus di pertandingan lah 4 sekolah. Al-Azhar Pusat, ahli kelas, lupa gue 2 lagi. Kopi gue mana nih? Gue ketemu tuh sama Magic Johnson. Basket, olahraga. Ya kan? Kita melatih kemampuan basket. Kita tidak yang disebut olahraga basket itu ya. Kita tidak latihan bagaimana menggerakkan karakter orang untuk bermain basket gitu. Ya itu game. Iya. Maksud gua, concernnya gua yang pemikiran gua adalah kenapa sih nggak dinamain e-game aja? Kenapa mesti ada kata-kata sportsnya? Nah, ini yang menarik. Soalnya gini, di beberapa game yang butuh teamwork, sudah pasti ada elemen ya tadi teamwork di game itu, ada strategi, otomatis itu run sama coach. Oh, iya dong. Lu dalam menstrategikan sebuah game ada pelatihnya. Semua unsur-unsur itu sport menurut gua.
Itu masuk unsur sport menurut gua. Oke. Ada strategi, ada teamwork, ada ketangkasan, ada mental juga di situ ketika lu langsung ada pertandingannya. Kan pelajaran sport semua itu. Iya, tapi Iya kan? tapi lu juga nyanyi di atas panggung butuh mental. Lu nyanyi di atas panggung juga kalau lu masih sekolah pasti ada yang nge-coach lu. Iya. Apakah menyanyi di atas panggung disebut dengan sport? Menyanyi nggak ada teamwork, nggak ada strateginya, Rit. Iya, kalau paduan suara, kalau apapun itu. Dan nggak ada tujuan menang kalahnya, karena kan di sport itu kan di satu babak atau satu round ada yang kalah, ada yang menang. Iya. Berlomba dia kan, berkompetisi, berlomba untuk ngegolin gawang, berlomba untuk gede-gedean skor masukin ke ring, Iya, iya. ya kan? Kalau si MOBA ya Itu pertanyaan gue gitu, Ben, kenapa nggak disebut bunuh-bunuhan tuh kalau di Kenapa nggak Counter-Strike. disebut e-game aja? Kan game juga nyari pemenang. Game juga mungkin lu berkelompok. Dalam berkelompok udah pasti ada satu yang diharapkan bisa memimpin misalnya. Ya, ya gue ngerti sih. Cuman ketika itu masuk dalam ranah kompetisi internasional, masuknya udah perlombaan olahraga dong. Apalagi sudah bawa nama apa? Negara Negaranya misalnya. masing-masing. Sport. Enggak, masih nggak setuju gue. Soalnya buktinya ada, Rit. Ya itu dia tadi yang kita bilang tuh, masuk cabang eksibisi di PON Papua ini nih, ada 4 game ya. Setahu gua Oh, tuh yang ada sekarang yang berlangsung. Mobile Legend, Free Fire, PUBG, satu lagi gue lupa. Iya, Ben, gue main Free Fire, Ben. Mana gue? Sama anak lu. Tapi gue tidak merasa sedang berolahraga. Iya, ya. Sebenarnya game yang kita mainin sehari-hari ya udah ngegame aja. Tapi ketika kita berkompetisi, Oh, ada latihannya dulu yuk, ada latihan latihannya, yuk, iya, ada coachnya. gitu. Karena menarik loh. Ini kita masuk ke pembahasan di e-sport di Indonesia ya. Iya, iya. Gue orang yang merhatiin ya, khususnya yang Mobile Legends dan PUBG ya. Gue merhatiin banget pro scene-nya, kayak lu merhatiin klub Liverpool Liverpool apa misalnya. segala Iya. macam. Gue tahu inilah pemain-pemainnya pindah kemana gue tahu. Dan mereka tim ini bikin tim kan ya, bikin satu perusahaan ya untuk tim si e-sport ini. Cabangnya banyak, Dit. Cabang Mobile Legends. Oh. Terus cabang Mobile Legends di sama dia dipisah lagi, cowok, cewek. Kalau Ada di olahraga kayak cabornya lah, cabang Iya. olahraganya lah. Tadi gue bisa di salah satu Cabur. tim ini ada cabang Mobile Legends, ada cowok, ada cewek. Ada divisi 1, ada divisi 2, ada mereka nyiapin tuh. Gila ya. Terus belum game lain, cabang PUBG, cabang Free Fire, cabang LOL, macam-macam tuh dalam satu e-sport. Dan menariknya di e-sport ini, industri game online ini, game e-sport ini, salah satu sport yang tidak terkena dampak pandemi. Ya, karena secara online. Online bisa dilakuin. Sponsor juga masih ada. Sponsor masih masuk. Ya, kita bisa bilang bahwa industri di e-sport di Indonesia ini maju banget. Dengan contohnya gini, tim di Indonesia punya cabang di Southeast Asia, lu bayangin. Iya, iya. Apa, RRQ, EVOS, semua tim itu pasti punya cabang di Thailand. Itu apa yang lo sebut tadi? Nama timnya? Nama tim e-sport? Heeh. Oke. Ada EVOS, ada RRQ yang paling terkenal ya, ada Geekfam, ada macam-macam lah, ada Bigetron. Itu masing-masing, Rit, lokal, Rit, punya kita, punya ini. Ya gue nggak tahu ya, mereka di build-nya startup, ada masuk company, masuk Oh, investment. mereka digaji, Ben? Digaji dong. Main game digaji? Iya. Ya kayak lu tim Manchester gitu. gitu. Main game aja. Hah? Anak gue pantesan udah mulai minta diikutin itu tuh. Iya. Klub. Ntar kita masuk ke pembahasan gajinya berapa, Rit? Emang berapa? Nanti. Ya deh. Tapi Tadi- digaji tuh. Digaji pasti. Ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Pelatih digaji juga. Orang Singapura. Uangnya Beberapa. dari mana? Sponsor. Ngapain mereka ngesponsorin itu? Sponsor dan turnamen hadiahnya kan gede tuh. Heeh. Bisa 1 M, bisa puluhan M. Itu dari situ dia. Oh, si sponsor mungkin keluar ini kali apa? Betul, masuk. awareness. Di Di seragam. Jadi lu ya sponsor paling gede yang gede. Tapi siapa yang menonton pemain game? Nah, Bukan menarik. gamenya. Nah, menariknya tadi kan kita bilang bahas medium game ini sekarang udah ke mobile ya. Dimana orang itu berarti kan gini, efeknya
semua orang bisa akses ke game itu yang Iya. mobile. Iya. Bahkan HP kentang pun bisa main si Mobile Legends ini. Makanya Mobile Legends di Indonesia terkenal banget ya. Karena enteng. Dulu zaman-zaman gua kita main Counter Strike, kan udah ada tuh turnamennya. Apa Dim yang selain Counter Strike Point Blank. Iya. Point Blank. Ya kan? Point Blank kan? Itu kan udah ada tuh turnamennya tuh, tapi komputer base. Iya. Lu buat orang-orang yang kan harus nge-build dulu. Berapa satu komputer? Iya. Begitu menariknya, begitu medium ini menjadi mobile, semua orang doyan jadinya kan main game itu. Semua orang nonton ketika game itu jadi ada turnamennya. Oke. Dan brand langsung ijo ngelihat Karena banyaknya banyak traffic di situ. Betul, banyak Oke. traffic. Belum dari satu pemain yang terkenal bisa dijadikan brand ambassador atau KOL si brandnya. Enggak, pertanyaan gue gini kan, kalau misalnya kayak Bir Carlsberg misalnya, Iya. sponsorin Liverpool. Dia tahu Liverpool punya berapa juta fans seluruh dunia. Dia tahu hak siarnya akan tayang. Ditaruh lah di bajunya kan. Iya. Tulisan Carlsberg. Bahkan di Piala Dunia tuh ada aturan-aturan dan banyak cerita-cerita lah, kayak habis pemain bola habis golin, dia sengaja diminta sponsor untuk nurunin celana bolanya supaya merek celana dalamnya kelihatan. Oh gitu, ada ya? Ada tuh. Iya. Atau kayak dulu Pele sengaja di pertandingan final atau Pele siapa gitu, dia diminta ngikat sepatu. Iya. Supaya semua kamera nyorot dia ngikat sepatu, kelihatan misalnya Nike-nya gitu. Oke. Pertanyaan gue, sponsornya e-sport dilihat sama target marketnya itu di mana? Ya, jadi selain pasti baju kan, terus kursinya yang dia duduk itu, kursi gamingnya nggak sembarangan, Rit. Lu nggak bisa cuma pakai kursi-kursi segini, harus khusus nyaman tuh. dong. Iya. Akhirnya sekarang sponsor lah mereka. Nggak mungkin lah pakai kursi senderan kayu kayak gini nih ya. Nggak mungkin, karena dia berjam-jam dari latihannya Iya. di gaming house-nya, namanya istilahnya gaming house itu, Rit. Oh itu markasnya. Markasnya, base Oke. campnya. Jadi rumah gaming. Oke. Itu mereka berjam-jam latihan, harus duduk di tempat yang nyaman. Terus handphonenya, ya kan, harus disponsorin juga dong, bisa masuk sponsor juga kan. Terus dari belum dari placement ketika turnamen itu ada ya, offline misalnya di mall mana diadain. Oh, itu yang tadi gue tanyain. Maksudnya si penonton nih atau si market itu bisa Ngeliatnya di melihat mana? produk si brand sponsor itu di mana. Iya. Lu bilang di kursi, lu bilang di baju si pemainnya. Kan penonton itu kan nontonin gamenya, Iya. bukan ngasih lihat pemain gamenya kan. Tapi ada juga dalam suatu turnamen atau perhelatan yang dulu sebelum pandemi ya, orang-orang itu kesorot juga ketika dia mainin kelihatan. Walaupun online pun juga di gaming house-nya disorot. Jadi ada gamenya, nanti di kanan kiri bawahnya ada tuh kayak orang-orangnya. YouTuber game gitu ya. Iya. Jadi kan kelihatan gitu. Oh, nih yang orang yang ngontrol nih. Ini gamenya gitu kan. Gitu. Jadi itulah tadi ya perkembangan e-sport di Indonesia nih ya. Tadi gue bilang punya cabang di Southeast Asia loh. Maksud gue di Cabang tuh apa maksudnya? Dia ikut turnamen di situ. RRQ. Mewakili Southeast Asia. RRQ ngebeli tim orang Thailand. Diakuisisi. Diakuisisi. Jadi makanya istilahnya banyak misalnya di PUBG Mobile tuh ada tim RRQ Athena. Oke. RRQ join ke si tim Athena ini. Lu gua manage ya. Sebagai tim RRQ. Oke. Tim dulunya namanya Athena, jadi RRQ Athena. Oke. Itu yang dulu menang di Dubai itu. Gua tahu tuh PUBG yang keberapa ya. Apa gunanya sebuah tim mengakuisisi tim lain? Kan kalau perusahaan mengakuisisi perusahaan lain kan pasti misalnya buat ngedapetin pasar yang lebih gede. Kopi gua datang nih. Udah bisa ngedapetin izin yang sudah mereka punya gitu. Yeah. Kalau tim e-sport apa gunanya dia ngakuisisi tim lain? Yang diincer apa? Ya bisnis sih. Oh iya. Ya udah pasti bisnis kan. Jadi ada satu nama yang ownernya atau foundernya si RRQ ini namanya Pak Ape, Audrian Paulin apa nggak salah. Dia sempat ngebeberin tuh di range gajinya anak-anak pro player ini. By the way, lu tau nggak umurnya berapa? Mereka tuh berapa? Akhir balik sampai 25-an kali ya.
11-an dong. Iya. Kalau nggak salah ya. Ada yang sempat kemarin ikut turnamen Piala Dunia itu ada udah hampir 30. Tapi ya round segitu lah 18 sampai 30 lah ya. Dengan gaji range-nya dari UMR sampai ke berapa? $6.000, 60 juta. Iya. Tergantung Sebulan. lu se-valuable mana ya sebulan. Anak sumur itu. Segitu profitable-nya berarti mereka. Maksud gua mereka berani bahkan gua Si sponsor ini. bahkan gua dengar di percaturan apa namanya itu transfer pemain itu bisa yang real nyata itu dibeli 300 juta satu pemain. Bahkan ada yang berani bilang harga gua 1 M kalau lo mau beli. Karena mereka sebenarnya pro player ini kan juga diwajibkan nge-stream, Rit. Nah, jadi ada platform streaming ini namanya ada di Mo TV, ada macam-macam lah, ada bisa ke YouTube juga. Mereka oleh tim ini karena buat cari duit ya, diwajibkan nge-stream berapa bulan, sebulan tuh berapa kali, berapa jam. Karena untuk publisitasnya dia juga kali ya. Karena si platform ini masukin duit ke tim. Oke. Karena ngebeli, karena kan dia pro player kan punya nama dong. Jadi supaya platform ini besar, pro player itu diajakin lah untuk atas nama tim ya. Jadi duitnya masuk ke tim. Jadi lu, nah mereka kan di streaming itu kan mereka kadang-kadang curhat masalah ini. Dari situlah ini apa gosip-gosip. Ada gosipnya juga. Iya. Pemain e-sport. Iya, maksudnya gosip-gosip pertukaran pemain, gosip-gosip dia nggak suka sama siapa, gini-gini gitu. Jadi di situ ketahuan ya kan, wah anjing gajinya ini berapa segini, wah anjing si Lemon dibeli segini gini. Ada namanya pro player namanya Lemon di Mobile Legends. Lu mengikuti? Gue ngikutin. Gosip-gosip pemain e-sport. Lumayan lah karena iya gue gitu. sebelum tidur pasti nonton streamingnya mereka satu orang itu. Streaming di platform tadi atau di YouTube? Di Nimo TV namanya. Sekarang dia mirroring ke YouTube streaming. Lu bisa di YouTube juga. Jadi anak gue tuh, nah anak lu nih. anak gue main Mobile Legends. Umur berapa Rit? Si Kesar, si 8 Kesar. tahun. Main Free Fire. Gue dipaksa main Free Fire. Dia lebih ke Free Fire kayaknya ya. Dia lebih ke Free Fire, Iya. betul. Gue gak main sih Free Fire. Ceritain semua itu. Satu waktu gue ngeliat di tabnya dia, Wih mantep dah kopinya dah, thank you dah. ada orang ngomong, Gak denger. dia lagi ngeliat YouTube game, lalu di sudut kanan bawah. Dia lagi main apa nonton? nonton. Oke. Ternyata gue pikir lagi main. Oh. Dia lagi nonton game, di kanan bawah layar tabletnya dia ada pemainnya, ada yang mainnya. Iya. Terus suaranya nggak Nonton. kenceng. Gue perhatiin gitu di sebelahnya. Gue bilang, bang ngapain bang? Rasha Rashid. Ada tuh pemain Free Fire anak kecil. Oh, gue nggak kalau Free Fire gue YouTuber nggak lah, ikutin gue. YouTuber. Iya. Gue ini pak jago banget. Balik lagi nih. Mungkin gue yang nggak terlalu into atau gue belum paham lah. Iya. Atau gue terlalu Iya. gue ngapain nih orang nontonin orang main game ya? Ngerti nggak gue? Iya. Game itu kan nikmatnya ketika lu memainkannya ya. Apa nikmatnya lu nontonin orang main game? Nah, sama kayak lu pertanyaan lu ngapain nonton bola ditendang-tendangin? Iya bisa, iya. Sampai bisa. beribu di tribun-tribun tuh banyak orang Iya ngapain sih. tuh mereka? Kalau kata nenek gue dulu ya, onde katanya. Rancak bana. Baa tuh bola direbut-rebutin gitu. 11 orang. Iya, gue inget banget tuh dulu tuh kalau nonton bola. maksudnya, Apalagi lu nonton tinju. Lu ngapain? Iya. Sama kan? Taruhan ya. Maksud gue, nih terlepas penjelasan lu tentang e-sport tadi, Ben. Gue juga tahu sedikit lah tentang ini industrinya ya. Iya. Gue setuju kalau ini bakal jadi industri. Jenjang karir, lu bilang kan bisa jadi pemainnya misalnya. Iya. Atau lu bisa menjadi istilahnya company-nya gitu, Betul. fokus pada bisnisnya. Betul. Lu bisa ngasilin duit banyak segala macam kan. Yang gua nggak setuju, Ben, Ya. ketika itu disebut dengan sports. Kalau masalah industrinya sih, ya apalagi kalau gue lihat sekarang kayak Kemenparekraf kan lagi ini banget. Terus kemarin di PON Papua juga ada exhibitionnya kan. Sebelum mungkin nanti secara resmi bisa dipertandingkan kan. Gitu. Tapi kalau
karir apa segala macam, gue yakin lah apalagi nanti nih akan semakin berkembang gitu dan bisa menjadi pilihan anak-anak muda untuk berkarir kan. Pilihan karir ya buat si e-sport ini. Lu mau jadi pro player, mau jadi masuk ke bisnisnya, mau ke menjadi gamersnya di YouTube apa segala macam. Menarik juga di pertanyaan lu, ini bukan sport ya, karena sebenarnya walaupun gua udah bilang tadi ada kompetisinya, ada coachnya, ada trainingnya, ada strateginya, ada teamworknya, tapi bukan mediumnya apa ya, yang dipertandingkan rulesnya itu ditentukan oleh gamenya. Oleh si developer kan? Iya. Iya. Gue di part itu agak setuju sama lu, karena ketika itu lu bandingin sama sepak bola, yang ditendang-tendang bola aja Iya. di lapangan rumput, Iya. benda mati semua. Iya. Rulesnya udah ada FIFA, Iya. ya kan? Betul. Disepakatin tuh. Mainnya berapa kali berapa, yang disebut handball tuh dari mana sampai mana. Betul. Walaupun seiring perkembangan banyak adjustment. Betul. Ketika ada teknologi ini, Bener. fall itu bisa dilihat. Bener. Nah, ketika game ini jadi sport, menarik juga. Rulesnya kan yang buat developer game, Betul. di mana setiap game bisa beda-beda. Ya. Dan bisa aja si developer itu ganti rule atau ganti patch istilahnya ya kalau di kita ya, buat menangin tim tertentu. Iya. Atau nggak usah gitu deh, itu suzon ya. Bikin patch di tengah-tengah turnamen. Iya. Dan itu kejadian loh. Itu yang gua bisa agak aja, Ben. setuju sama lo. Bisa di tengah-tengah main, dia ini update season. Gak mungkin ya? Bener. Ya itu maksud gua. Di tengah-tengah turnamen ya. Turnamen ini belum kelar, belum juara atau juara dua belum ada, tapi dia ngupdate patch di mana itu bisa merubah strategi. Iya. Jadi ada role-role tertentu yang kalau di Mobile Legends jadinya harus ganti strategi si tim itu untuk ngejas ke patch yang baru ini. Dan itu di tengah-tengah ini ya. Kalau bagi tim yang belum tahu sounding itu, kan mereka nggak prepare. Nah itu yang gua agak setuju sama lo ya. Di situ part ininya ya, wah, karena debatable sih, gue liat di Tokopedia juga tahun-tahun gua tahu tuh di Cina itu udah negara pertama yang mengakui itu adalah e-sport di Cina. Game-game itu tuh. Iya, Oke. betul. Tapi mungkin teman-teman juga bisa bantu kita ya, alasannya buat ngebantah gua nih atau Farid ya, bahwa si game ini bisa menjadi sport yang tadi dalam tanda kutip terukur. Kalau di bahasa bokap lu bilang Terukur dan teratur. terukur dan teratur. Kalau di Wikipedia itu disebut careful planning, precise timing, sama skillful execution. Iya. Itu unsurnya dari ini. Claim that sports involve physical fitness, physical training, and prefer to classify e-sport as a mind sport jadinya. Ya. Yang tadi gue bilang ya Catur, bridge. Cuman ya balik lagi ya, di luar klasifikasi dari unsur sportnya itu, ada unsur lagi nih yang dari si game developernya yang menurut gue jadi dinamis peraturannya kan. Iya. Iya. Ini yang gue agak ragu juga. Wah, gimana ini politiknya? Karena kan developer game itu kan swasta kan. Swasta. Dan dia berdiri independen. Iya, semaunya dia orang game ciptaan Iya, dia kan. belum lagi kalau developer itu dari negara tertentu. Terus begitu ada Piala Dunia Yang di dia e-sport punya tim itu, e-sportnya. Iya. Iya. Itu kacau sih. Iya, betul. Dan itu ya udah kejadian lah kalau itu yang bikin gua ragu ya. Tapi di luar itu yang tadi gue bilang, kita masuk ke tahapan terakhir ya, bahwa ada option. Jadi buat para orang tua yang punya anak 8 tahun kayak si Farid, bahwa pilihan karir si games ini bukan cuma pro player doang ternyata, Rit. Karena pro player udahannya, Rit, masih usia produktif. Betul. Ya kayak sama pemain bola lah, 25 sama kayak udah atlet, pensiun, betul. ya kan? 25, 30 udah pensiun, tapi itu masih usia produktif loh. Jadi mereka akhirnya jadi apa? YouTuber gaming, jadi influencer, jadi namanya besar, followersnya banyak. Terus belum lagi salah satu dari mereka bisa menjadi coach. Coachnya si tim e-sport selanjutnya ya. Karena dengan knowledge-nya dia sebelumnya, terus bisa menjadi analis, ada lagi tuh di dalam tim Analis itu. game. Analisnya. Lu analis tuh kerjaannya benar-benar kayak
ngintipin tim-tim lain, Rit. Oh, ini metanya ini. Belum lagi kalau lu passionate, ada beberapa pro player yang end up menjadi membuat e-sport sendiri. Ada tuh. Game contohnya. sendiri. Kayak, Berarti punya kemampuan developer dong. bukan tim e-sport sendiri. Oh, ngebentuk tim, ngebikin tim sendiri. Oke. Banyak jadi kan ininya stakeholdernya ya. Iya, apa cabang masa depannya? Betul. Banyak lah. Betul. Belum kalau dia misalnya mewakili negara, nanti ada pertandingan juara masuk PNS, siapa tahu. Iya, kita tadi belum lupa mention itu ya. Iya. Bahwa lu kalau Kan masuk banyak PON atlet jadi juara. masuk platnas kan. Iya. Begitu begitu tuanya Dapat prestasi ditawarin sama negara masuk PNS tanpa tes kan. Dia nggak usah beli buku tuh. tes di kelurahan PNS. kerjanya. Tapi tapi mungkin sama aja sih Rit sebenarnya Rit. Mungkin ada beberapa orang yang di e-sport ini yang buntu juga akhirnya ketika mereka ini pasti adalah oknum-oknum ya kan yang nggak tahu mau kemana ya. Cuman menurut gue sih oknum aja. Tapi secara pilihan Banyak sebenarnya. apalagi industrinya. Ini kita baru ngomongin mediumnya berhenti di mobile loh. Iya. Handphone. Belum nanti yang VR. VR game Iya, nanti. Apa? Jadi lu kalau lu nonton film Ready Player One di mana mereka masuk ke ini tertentu lewat VR itu. Iya. Terus dia pakai rompi, Rit. Pakai ini. Jadi rompi itu ketika lu ditonjok di dunia virtual itu kerasa di badan kita. Iya. Itu ada fisikalnya tuh. Iya. Nah, itu konyol lagi itu. Artinya lu jauh banget ini sebenarnya game e-sport ini bisa berkembang dari mediumnya sendiri aja bisa nggak terukur limitnya bisa luar biasa. Jenis gamenya itu tadi mediumnya teknologinya. Iya. Nah, ya itu sih yang kita bisa simpulkan ya bahwa di Indonesia sudah jelas Sedang berkembang. sedang ya? berkembang Iya. dan masanya yang menonton, yang menyaksikan termasuk gua itu banyak banget bejibun Rit. Dari mulai game apapun lah, dari mulai nonton. Dan roda ekonomi juga sudah berputar cukup kenceng tuh ya di Betul. industri itu ya. Begitu apalagi pandemi nggak ngaruh dia. Iya. Jalan terus turnamen. Iya. Sponsornya jalan terus. Jadi menarik ketika kita ngomong ke teman-teman kita generasi muda ini, kita sebagai kepala suku cuman bisa bilang ya nggak usah Macam-macam deh. macam-macam. Nggak, maksud gua gini, sorry. Gua tadi mikir. Nggak, maksud gua buat yang lagi milih-milih jurusan, Iya. ya kan? Mana ada jurusan game? Iya. Udah langsung aja lu cabut lu. Lu main game terus setiap hari. Hah? Itu saran bagus nggak menurut gua? Buat lu bagus, buat gua enggak. Soalnya ya once lu udah terjun, udah emang niat, "Pak, aku mau jadi gamer." Menurut gua kalau udah niat pasti ada aja tuh jalannya, Rit. Betul. Ujungnya nanti ketika dia terjun Gua rasa pro gini player. Ben, mungkin yang perlu dilakukan oleh stakeholder terhadap si anak muda yang memilih, gue mau main game aja kah, mungkin bahkan bisa ninggalin sekolahnya atau kuliah segala macam, justru lebih kepada si stakeholdernya, misal orang tuanya atau pihak kampusnya atau si pengelola industri pada umumnya. Maksudnya kan anak muda itu kalau cuman sekedar main game kayak lu misalnya, di sela-sela lu kerjaan lu main game, ya kadang lupa waktu sedikit, itu kan masih sifatnya kan masih leisure ya, masih masih for fun aja kan. Tapi kan yang gue dengar juga banyak juga yang sampai ninggalin sekolahnya misalnya. Iya, nggak apa-apa juga. Cuman menurut gue mereka itu di umur itu kan mungkin memilih sesuatu belum dengan pertimbangan yang matang. Ini yang menurut gue penting bagi stakeholdernya. Seandainya emang mensupport, seandainya ya mungkin juga dipikirin jalur nextnya. Betul. Mau kemana? Gue inget Ben, dulu gue SMP tahun 98. Lulus tahun 2000 lulus SMP. Gue hampir mau dimasukin ke Ragunan, Ben. Platnas. Sekolah atlet. Iya. Ragunan. Sekolah atlet Ragunan. Bokap gue mau masuknya di Ragunan. Gue tanya, sekolahnya gimana? Bangun subuh, olahraga sampai jam 10 nggak salah. Belajar di kelas 2 jam, 3 jam, sore olahraga. Makan diatur, apa segala macam diatur. Mau gue. Oh. Gue bilang gitu, mau gue.
lulus pasti lu jadi masuk jadi atlet lah, Iya. entah level apa ya. Sekian lama kemudian bokap gue, karena gue fokus di bola nih, bokap gue balik lagi, jangan deh, Kenapa? kamu sekolah negeri aja. Sepak bola di Indonesia belum bisa dijadikan andalan ketika itu, Oh, oke. ketika itu, Iya. gitu. Jadi mungkin ya kalau gue coba ngikutin emosi anak muda gue yang suka main bola mah mungkin gue happy aja. Tapi berapa banyak orang yang ketika udah masuk usia dewasa dia seperti tersesat dengan jalan yang dia ambil sendiri sebelumnya gitu. Pada akhirnya sama aja sih ya, lu mau kita ngebahas ini ke jenjang karir musik, Betul, sama aja kan, betul, artinya betul, bisnis, apapun itu, mau e-sport, ya, Betul. ya pada akhirnya ujung-ujungnya Sustainability-nya seperti apa? betul. Jadi bukan dari cuman pihak teman-teman generasi muda juga, tapi dari si orang tua, Betul. dari yang industrinya, olahraganya, apa segala macam, memang nge-support ya, nge-support dalam arti ini loh, ini kayak podcast kita ini kan sebenarnya informasi Iya, kayak iya. buat apa perkembangannya gimana, Iya. jenjang karirnya gimana, kita mention juga gajinya gitu-gitu apa segala macam. Jadi yang bisa menjadi edukasi buat teman-teman orang tua, bisa akhirnya bisa nge-support, bisa Iya, ngebimbing. Iya, iya. Ada teman-teman gue yang memang sama anaknya tuh ini ya apa support banget ya. Iya. Jadi benar-benar kayak ini anaknya udah umur SMA mau kuliah. Oh. Jadi gue dengar ceritanya amazed juga ya, maksudnya karena orang tua ini seumuran gue, jadi mereka benar-benar discuss ya. Lu Orang tua seumuran lu anak udah SMA. Enggak di atas kita Oh, di atas kita. Belum iya. salah gue, sorry. Jadi artinya ya orang mereka itulah yang sebenarnya patut diacungin jempol menurut Iya, gue. karena mensupport anaknya. Betul. Dia hanya menyediakan fasilitasnya, mendorong gitu ya. Dan orang tua kan ya membimbing ya, maksudnya lu dikasih tahu jadinya kan dia harus tahu dong perkembangan passion anaknya. Betul. Misalnya anaknya suka musik, berarti si orang tua ini harus ngulik Iya. karirnya apa nih, Iya, supaya dia betul. bisa nge-support. Betul. Jangan karena dia nggak tahu musik orang tuanya atau nggak tahu e-sport main larang-larang doang. Iya. Itu kan yang betul. sebenarnya gua concern gua. Bener. Ya lu harus tahu gitu industrinya seperti apa. Jadi sehingga lu bisa ngasih tahu ke dia, nih loh, nih ada si ini. Nanti ujungnya gini. Jadi bisa kasih referensi-referensi yang banyak lah. betul. Itu kan menurut gua harusnya begitu ya menurut gua ya. Ya sampai disitulah. Oke. Kita udah 40-an Ya. menit nih. Nanti nextnya kita akan bahas Apa, Rit? tema-tema lain yang berhubungan sama anak-anak muda zaman sekarang. Siap. Karena kembali lagi sebetulnya podcast Kepala Suku ini kita mencoba mengattract orang-orang yang juga suka berdiskusi pada hal-hal ini untuk produktif ya, Betul. untuk bergabung ke dalam suku kita ini, Ben. Betul. Karena suku kita ini believe bahwa generasi muda adalah modal Indonesia Ya. buat menjadi negara maju. Betul. Tapi jangan berpikir nih, lulu pada jangan berpikir harus yang setuju terus sama kita. Enggak. Ya. Kita tahu bahwa berkembangnya sesuatu itu justru karena ada perbedaan di dalamnya. Betul. Gitu kan. Siap. Thank you banget buat yang udah nonton. Ya. Oke, sampai jumpa di next episode bersama podcast Kepala Suku. Bukan bos lu, bukan motivator lu, tapi kebetulan aja lahir duluan daripada lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.